Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti pembelajaran. Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran 4, tema 2, subtema 3, kelas 5. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, sekarang anak-anakku perhatikan gambar yang akan Pak Guru tunjukkan. Ini gambar yang pertama. Gambar yang kedua, ya, menurut anak-anakku, kira-kira jenis kegiatan apa yang dilakukan pada kegiatan gambar tersebut? Ya, betul sekali. Ini adalah usaha penjualan bibit tanaman. Meskipun terlihat sederhana, bayangkan jasa penjual tanaman tersebut. Dia menyediakan bibit-bibit aneka tanaman yang akan tumbuh menghijaukan dan memperindah lingkungan. Daun-daun hijau tanaman itu akan menyediakan banyak oksigen buat kita. Dengan oksigen yang selalu tersedia, maka kesehatan kita akan terjaga. Nah, sekarang kamu tahu kan betapa besar jasa penjual bibit tanaman tersebut. Kegiatan pembibitan tanaman tersebut termasuk kegiatan ekonomi. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lain-lainnya. Meskipun berbeda, setiap kegiatan usaha ekonomi ini harus kita hargai. Apapun jenis pekerjaannya, yang penting pekerjaan itu halal. Jadi kita tidak boleh menghina pekerjaan seseorang ya. Nah, bagaimana sih caranya menghargai kegiatan ekonomi atau usaha kegiatan ekonomi orang lain? Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi antara lain: 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Kemudian yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Jadi ketika ada orang yang berhasil dalam usahanya, kita tidak boleh iri. Malah kita harus belajar bagaimana caranya ikut sukses. Kemudian yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Ya, inilah tadi, kita tidak boleh membeda-bedakan jenis pekerjaan. Apapun pekerjaannya itu harus kita hormati. Yang penting pekerjaan dilakukan halal. Kemudian yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Ya, jadi ketika ada orang yang berhasil, ya kita tiru bagaimana caranya bisa ikut berhasil. Bukan malah sebaliknya, iri atau dengki. Dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, setiap orang harus melakukan dengan penuh tanggung jawab. Penerapan tanggung jawab sangat penting bagi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat. Bagaimana jika tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat? Tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat akan menyebabkan terjadinya beberapa hal yang tidak kita inginkan. Di antaranya 1. Ketidakharmonisan dalam hubungan antar warga masyarakat. Yang kedua, kekacauan terjadi di mana-mana. Tentu ini kita tidak inginkan ya. Kita maunya aman, tentram, dan damai. Kemudian yang ketiga, tidak adanya kerukunan antar warga. Kemudian yang keempat, tidak akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keamanan dalam masyarakat. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah membahas bagaimana cara menghargai jenis-jenis pekerjaan atau usaha kegiatan ekonomi orang lain, termasuk bagaimana kita melakukan kegiatan ekonomi dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan itu. Anak-anakku nanti bisa menanyakannya kepada kakaknya atau berdiskusi dengan orang tuanya ya. Yang pertama, di sekolahmu ada kepala sekolah, guru, siswa, dan penjaga sekolah. Bagaimana jika semua orang di sekolahmu tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing? Apa yang akan terjadi? Tuliskan jawabanmu di kotak berikut ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika semua orang dalam keluargamu tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing? Apa juga yang akan terjadi? Nah, silakan anak-anakku pikirkan, tulis jawabannya pada kolom yang telah disediakan. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik ya.
Nah, salah satu siswa yang bertanggung jawab adalah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Demikian pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.